datang ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Jadi selamat datang dan terima kasih sudah bergabung di acara webinar di siang hari ini ya. Jadi kita akan mendengarkan ya pemaparan materi dari Ibu Liliana. Jadi selamat siang Bu Liliana. Siang Pak Miftah. Ya. Jadi selamat siang juga buat teman-teman semuanya. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan ya. Jadi kan di judul webinar ini Digital Lifestyle Are You Ready? Nah, kita kan hidup di era yang sekarang digital ya. Apa-apa digital. Pasti teman-teman dan Bapak Ibu di sini setidaknya pasti menggunakan apapun produk dari digital. Digital lifestyle, hidup di era digital. Are you ready? Oke, tidak usah berlarut-larut, saya berikan waktu dan tempat kepada Bu Liliana untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Miftah untuk kesempatannya, juga kepada panitia yang menangani acara hari ini. Nah, sebelumnya kita ini sesinya berbincang-bincang aja ya. Jadi nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada yang Bapak Ibu mau sampaikan, silahkan disampaikan langsung gitu ya. Jadi kita santai aja, kita cuma sharing-sharing info yang mungkin informasi yang saya sampaikan ini ada yang mungkin Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Nah, jadi silakan kalau misalkan nanti ada masukan langsung aja disampaikan. Nah, kita mulai sesi kita hari ini ya. Kita akan membahas tentang digital lifestyle. Nah, tadi yang seperti Pak Miftah bilang bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini kita hidup di era yang banyak hal kita butuh teknologi di dalamnya. Nah, kalau kita lihat secara data, jadi secara data itu ini yang kira-kira terjadi. Jadi dari data dari 2020 ke 2021, ternyata teknologi ini semakin memiliki tempat yang porsi yang semakin besar, baik dari secara jumlah handphone yang terkoneksi, kemudian orang-orang yang menggunakan internet itu sendiri, kemudian sosial media, kemudian ada lagi juga kita berbicara tentang pola belanja. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau kita lihat satu-satu, mungkin dari sisi traveling gitu terjadi penurunan ya karena pandemi kemarin. Namun ternyata di bidang-bidang lainnya dari fashion, elektronik, kemudian pembelian makanan, personal care dan lain sebagainya, semuanya terjadi peningkatan secara belanja online. Nah, ini sudah sangat kelihatan bahwa masyarakat kita sudah mulai terbiasa dengan adanya teknologi ini. Nah, tidak bisa dihindari lagi bahwa perubahan ini terus terjadi di sekitar kita. Nah, kira-kira apa terjadi yang terjadi? Nah, ini yang tampak nyata ya. Jadi ini yang benar-benar kelihatan. Kalau dulu kita berbicara tentang teknologi itu biasanya sudah kita identik dengan ngomongin mesin, kemudian ngomongin pabrik dan lain sebagainya, sesuatu yang besar-besar. Nah, ternyata perkembangan teknologi saat ini nggak cuma tentang bisnis-bisnis yang besar. Pola belanja kita yang dulu kita pagi-pagi bangun berangkat ke pasar atau ke tukang sayur, sekarang kita duduk manis di rumah gitu, biarkan orang lain yang berbelanja untuk kita tinggal nunggu kiriman. Bahkan itu tidak hanya barang-barang yang apa ya? Kalau dulu mungkin online shop ada, tapi kita beli baju, kita beli lemari lah ya yang besar gitu ya. Tapi sekarang bahkan barang-barang fresh kita juga beli secara online. Nah, jadi pergeseran ini sangat signifikan terjadinya. Nah, contoh lainnya yang ini yang sangat banyak mengubah hidup kita adalah naik ojek. Kalau dulu ojek itu kesannya adalah ya kita nggak bisa pungkiri bahwa ojek itu biasanya kesannya bahwa kita harus berpanas-panas ria, nunggu di tempat ojek, dan mencari orang-orang yang mungkin paling banter, kita punya langganan gitu ya, jadi kita janjian sama dia lewat telepon atau SMS waktu itu. Ternyata sekarang dengan adanya ojek online, hidup kita menjadi sangat mudah, kita tinggal nunggu di rumah, nggak usah panas-panas di pinggir jalan, tidak perlu mencari pangkalan ojek terdekat, mereka yang datang untuk menjemput kita.
Nah, demikian pula dengan paket. Kalau dulu paket gitu ya, kita terima dalam bentuk tulisan tangan seperti ini resinya. Kemudian kapan nyampainya hanya JNE dan Tuhan yang tahu gitu ya. Kita nggak tahu kapan paket kita akan nyampai. Kemudian secara tracking kita nggak tahu kapan, kemudian dari sisi keamanan kita juga nggak tahu barang kita aman atau enggak. Kemudian nanti barangnya misalkan dilempar-lempar, dalamnya pecah dan lain sebagainya, kita juga nggak bisa menuntut banyak. Nah, kalau sekarang selama kita punya nomor resi, sebagian besar perusahaan-perusahaan yang melayani logistik ini sudah bisa di-tracking. Jadi barangnya sampai mana kita tahu. Kemudian nanti kalau misalkan ada apa-apa kita juga bisa komplain. Jadi pelayanannya sudah menjadi sangat baik. Nah, kalau itu bisnis, sekarang kita ngomongin keluarga. Kalau dulu keluarga kita bisa ketemu yang jauh-jauh paling ya setahun 2 tahun sekali gitu ya. Sekarang dengan adanya teknologi mau nggak mau kita harus belajar. Kalau nggak gitu nggak bisa ketemu sama saudara-saudara yang jauh. Kita pakai video call, kita pakai Zoom dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal kecil yang ada di sekitar kita dan hari ini kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang bagaimana teknologi sudah mengubah hidup kita, ya. Oh, sorry, ini masih ada lagi. Kalau itu tadi tentang bisnis, tentang kumpul keluarga, sekarang kita bicara tentang olahraga. Kalau olahraga dulu kita harus bayar, datang ke gym, bayar bulanan untuk sewa alat-alat yang ada di gym, maka sekarang kita bisa ikut paling gampang lihat di YouTube. Atau kalau enggak, kita bisa download aplikasi, kemudian mereka yang akan mengarahkan kita, hari ini harus latihan apa, kemudian kita hari ini harus makan apa, dan lain sebagainya, sudah diarahkan oleh aplikasi. Demikian pula dengan sekolah. Kalau sekolah dulu kita tinggal di daerah pedalaman, saya kebetulan dari desa gitu ya. Ya mau nggak mau informasi yang didapatkan terbatas dari sumber daya yang ada di daerah saya. Nah, kalau sekarang begitu kita punya koneksi internet, kita bisa belajar apapun yang kita mau, baik yang gratis maupun berbayar. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita akan membahas beberapa hal, mungkin tidak akan bisa membahas semuanya, tapi kita akan membahas beberapa hal dari sisi baik dan sisi buruknya. Bagaimana teknologi itu mengubah hidup kita, baik kita mendapatkan added value, jadi sesuatu yang baik, ataupun hidup kita berubah menjadi yang lebih jelek karena teknologi ini. Nah, yang pertama kita coba lihat tentang online shop, jadi online store. Kita berbicara tentang belanja. Tanpa disadari, sekarang kalau kita pergi-pergi, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Selama tas itu ketinggalan dan handphone masih dibawa, itu aman. Kita nggak akan panik. Kita nggak perlu pulang. Karena apa? Kita sudah mengarah ke cashless generation sekarang ini. Bayar bisa pakai handphone. Kita bisa pakai Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Mau pakai nggak mau pakai tunai, nggak mau pakai uang langsung, kita bisa pakai kredivo misalnya, sehingga kita bisa pakai pay letter, cicilan dan lain sebagainya. Jadi pembayaran sekarang sudah mulai mengarah ke yang tanpa uang fisik. Nah, jika dilihat dari sisi positifnya, belanja online ini sangat efisien. Kita nggak perlu ke mall, kita nggak perlu bayar parkir, kita bisa memilih dengan bebas, jadi pilihan barangnya itu sangat bervariasi. Demikian pula dengan kualitas tokonya, kita juga bisa memilih sesuai dengan yang kita mau, yang sesuai dengan pilihan kita, dan kita bisa beli dari mana saja. Contoh misalnya, saya ini suka makanan-makanan khas Solo. Kalau dulu saya harus berangkat ke Solo untuk makan timlo, untuk makan misalkan saya beli keripik ceker dan lain sebagainya, sekarang saya bisa pesan pakai just tip, dikirim pakai Paksel, sudah sampai di rumah saya dalam waktu kurang dari 24 jam. Bahkan dawet di pasar gede, saya juga bisa pesan. Jadi sampai di sini masih dalam keadaan dingin. Nah, jadi kita bisa lihat betapa amazing-nya online shop ini. Nah, selain itu, kita juga bisa mencari promo yang sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, saya mau beli baju nih, ada teman saya mau menikah. Nunggu deh nanti 11-11 saja, biasanya banyak promo waktu itu. Toh menikahnya masih akhir November, saya masih bisa tunda untuk mencari promo yang sesuai.
Begitu ada flash sale, biasanya kalau kita pasang reminder, maka aplikasi sudah bisa kasih reminder, kasih pengingat ya. Jadi begitu kurang 10 menit atau kurang 30 menit, sistem akan mengingatkan kita, flash sale-nya sebentar lagi mulai loh. Nah, jadi banyak sekali bantuan yang bisa diberikan oleh online shop ini. Kalau dulu kita belanja datang masuk ke mall gitu ya, kalau misalkan SPG-nya atau yang jaga toko ini lagi nggak enak hati gitu, kita diikuti kemana-mana, kita megang, dilirik-lirik kayak seakan-akan kamu mampu beli ini. Nah, kadang-kadang gitu. Dengan online shop, kita bisa pilih dimanapun yang kita mau. Bahkan mungkin barang-barang yang harganya sudah di luar kemampuan kita masih bisa lihat-lihat. Kita masih bisa membandingkan tanpa perlu ada rasa takut ataupun khawatir. Kan cuma lihat-lihat aja, nggak apa-apa kan? Nah, seperti itu. Kemudian online shop juga menawarkan pembayaran yang jauh lebih mudah. Kita kalau sekarang kita nggak punya uang, kita bisa bayar nanti dengan kartu kredit, dengan pay letter, dengan COD dan lain sebagainya. Nah, jadi ini kelebihan-kelebihan dari online shop yang kita bisa dapatkan, berbagai kemudahan akibat teknologi dalam bidang online shop. Nah, namun ternyata dari teknologi itu selalu seperti pedang bermata dua. Kita bisa memanfaatkan sisi positifnya, tapi kita juga akan mendapatkan sisi negatifnya. Contoh, kita beli barang di Shopee. Kalau kita tidak pintar-pintar memilah, maka bisa jadi barangnya datang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Atau barangnya datang tidak sesuai dengan yang dideskripsikan di halaman yang mereka jual. Contoh misalkan seperti ini. Ternyata barangnya datang KW. Nah, padahal tidak disebutkan di halaman deskripsinya bahwa ini KW, misalkan harganya ini asli, ini keren, apa ya istilahnya ya, kalau yang barang super premium dan lain sebagainya. Sehingga kualitas barangnya tidak jelas. Ya, seperti biasa marketing selalu membesar-besarkan tanpa kita tahu bahwa di belakangnya ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian kadangkala ada biaya tambahan yang tersembunyi. Pada saat kita check out, tiba-tiba ada biaya layanan, ada biaya administrasi, ada biaya misalkan service charge dan lain sebagainya, yang kalau kita tidak perhatikan itu bisa menambah dari biaya belanja kita. Kemudian yang ketiga penipuan. Nah, ini yang sering terjadi. Penipuan ini bisa jadi kita sudah bayar, kemudian barangnya nggak datang. Atau misalkan kita bayar untuk barang asli, datangnya tidak asli, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ini berhubungan dengan yang ketiga, yaitu tentang keamanan pembayaran. Kita bayar, kemudian kita masukkan data pembayaran kita, misalkan didirect ke sebuah halaman tertentu, kemudian ternyata di sana ada apa ya, phishing yang terjadi di sana. Apa ya phishing itu ya? Kegiatan kita di sana di-record, sehingga akhirnya apa? User password kita didapatkan oleh pihak ketiga dan kemudian ini yang digunakan untuk belanja. Atau misalkan kalau kartu kredit, sistem keamanannya ada di 3 digit CVV. Nah, kalau CVV-nya ini bobol, kemudian kartunya dia tahu nomornya, ya sudah habis kita. Kartu kita bisa dipakai belanja. Nah, kemudian yang keempat, dari sisi pengirimannya, bisa jadi ada kalanya nggak dikirim, ada kalanya juga pengirimannya tidak aman sehingga datang dalam kondisi pecah atau sobek atau basah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pengembalian barang. Ada kalanya ketika kita belanja di platform yang apa ya, yang tidak stabil, tidak bisa diandalkan, pengembalian barangnya jelek. Jadi setelah beli kita sudah bayar, barang datang tidak sesuai, kita komplain, WhatsApp-nya sudah dimatikan sehingga kita diblok, kita nggak bisa komplain di sana. Nah, yang terakhir ini yang dari kita sendiri. Kadang-kadang ada barang kemudian didiskon, perlu nggak perlu karena ada diskon, wah eman ini, siapa tahu nanti saya butuh. Nah, ini godaan seperti ini yang akhirnya menyebabkan kita lupa diri. Kadang-kadang karena godaan diskon akhirnya belanja tanpa mengontrol keuangan kita. Nah, dari belanja online ini saya menemukan beberapa fakta yang unik. Nah, dari
survei yang dilakukan dari tahun 2020 ke 2021, ternyata terjadi peningkatan belanja dari sisi orang-orang yang sudah berumur. Kalau kita lihat dari umur 35 ke atas, yang oranye ini 2020, yang biru 2021, anak-anak mudanya tetap cukup tinggi gitu ya. Ternyata dari umur 35 ke atas ini terjadi peningkatan. Nah, berarti yang orang-orang yang dulunya berbelanja secara offline sekarang sudah mulai bergeser mereka berbelanja secara online. Nah, ini fakta yang cukup menarik ini. Berarti orang-orang ini sudah mulai mau belajar terhadap teknologi. Kemudian ini juga ada survei kedua yang saya temukan adalah fleksibilitas pembayaran saat ini menjadi faktor utama. Nah, ini kalau ditelisik lebih jauh bisa jadi karena tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan kondisi keuangan mereka saat ini. Sehingga akhirnya bagi mereka lebih mudah kalau ya sudahlah saya cicil agar saya bisa mendapatkan barang yang saya inginkan. Nah, kalau kita lihat dua tertinggi ini, mereka membicarakan tentang cicilan. Dan kemudian ada faktor bunga rendah, kemudian fleksibilitasnya di berbagai platform, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini gender. Kalau dulu online shop itu selalu dituduh cewek yang paling banyak belanja. Ternyata enggak loh. Berdasarkan survei ini dilakukan terhadap 16 juta pengguna online shop. Nah, ternyata sebagian besar pengguna online shop saat ini adalah laki-laki. Ya, jadi kalau ibu-ibu sekarang dituduh suka belanja online, tolong ini ditunjukkan ke suaminya atau ke pacarnya gitu ya. Ternyata enggak, cowok yang lebih banyak belanja. Nilai transaksinya lebih besar, begitu pula dengan jumlah transaksinya lebih banyak. Nah, ini fakta yang menarik ini harus disimpan ini ya. Nah, berikutnya, masalah tadi. Ketika kita berbicara tentang belanja dari fakta-fakta yang didapatkan, ternyata sekarang ada satu penyakit psikologis yang ditemukan oleh banyak psikolog dan sekarang ini sudah mulai tren dibahas di berbagai jurnal, yaitu tentang kecanduan belanja online. Jadi kalau dulu orang itu kecanduannya itu kecanduan ngerokok, kecanduan main game dan lain sebagainya, sekarang itu ada satu lagi yang namanya kecanduan belanja online. Nah, berdasarkan faktanya, kecanduan online ini dapat didefinisikan sebagai gangguan kontrol impulsif karena rasa ingin berbelanja yang berlebihan akibat stres yang dirasakan. Jadi semakin stres mereka pengalihannya ke belanja online. Karena apa? Belanja online sangat mudah. Yang kedua nggak ketahuan siapa-siapa. Nah, itu yang bahaya ya. Apa ciri-ciri dari belanja online ini? Kecanduan belanja online ini adalah yang pertama, seringkali membeli barang yang tidak dibutuhkan. Satu, karena lucu, dua, karena diskon, tiga, karena misalkan mungkin nanti dibutuhkan, empat, dikasih ke orang lain. Pokoknya yang membuat dia bahagia adalah ketika dia menekan tombol check out. Nah, dia bayar, itu puas. Barangnya datang, belum tentu dipakai. Nah, itu mulai kecanduan belanja. Kemudian yang kedua, mendapatkan belanja sebagai sumber kebahagiaan, kemudian tidak bisa mengendalikan diri, sekali check out, misalkan 2-3 toko langsung dibeli, kemudian misalkan barangnya cuma remeh-temeh kok, satu toko cuma 20.000, nggak apa-apa lah, ini total nggak sampai 100.000. Nah, awalnya seperti itu, semakin lama semakin besar nilai belanjanya. Kemudian nanti setelah barang datang, muncul rasa bersalah. Nah, tapi karena setelah rasa bersalah itu hilang, balik lagi belanja lagi. Dan efeknya, ketika merasa uangnya kurang, akhirnya yang terjadi apa? Lari ke pinjaman online. Nah, ini nanti akan kita bahas juga tentang pinjaman online. Nah, apa yang bisa kita lakukan terhadap kecanduan belanja online ini? Yang pertama, sadar. Nah, itu yang paling penting. Kita harus belajar untuk mencari masalah kita tuh apa. Bukan karena kita butuh terhadap barang-barang yang kita belanja, tapi mungkin ada stres yang ada di pihak lain, ada yang di sisi lain. Itu yang harus kita benahi. Sehingga apa? Stres ini tidak lari ke belanja. Kemudian yang jelas kita harus belajar untuk membuat rencana belanja, kemudian evaluasi itu. Apa yang salah? Ketika di akhir bulan saya melihat bahwa uang bulan ini kenapa kurang? Kita evaluasi secara berkala. Salahnya di mana? Oh, terlalu banyak yang pengeluaran yang tidak diprediksi misalnya. Nah, dari sana kita
tiap awal bulan kita coba setting lagi. Oh, saya belanja untuk makan sekian, saya belanja untuk beli pakaian sekian, saya belanja untuk anak-anak sekolah sekian, dan seterusnya. Jadi rencana ini terus kita perbaharui setiap kali kita menemukan masalah di akhir bulan sebelumnya. Jadi kita tuning terus, apa yang salah dari kegiatan kita sebelumnya. Kemudian yang keempat, biasakan kalau misalkan kita sudah mulai impulsif belanjanya, sudah merasa bahwa oh saya sudah mulai kecanduan belanja dan saya tidak bisa mengendalikan ini, maka simpan dulu semua kartu kredit kita, aktifkan semua pay letter kita, belanja menggunakan cash on delivery atau gunakan uang tunai. Ya, jadi debit itu masih aman. Karena apa? Begitu habis kita nggak bisa apa-apa di sana. Nah, jadi hindari penggunaan kartu kredit, kemudian pay letter, cicilan itu jangan digunakan dulu. Selama kita merasa bahwa kita masih belum bisa mengendalikan pola belanja kita. Kemudian pinjaman online, ini cukup sering sekarang kita dengar, gitu ya. Pinjaman online itu perlu diperhatikan pinjaman online ini ilegal atau tidak. Pinjaman online yang legal itu pasti akan ada verifikasi dari OJK. OJK adalah lembaga yang menangani keuangan secara nasional. Kalau itu tidak terdaftar di OJK, maka jangan digunakan. Karena apa? Itu sudah pasti ilegal. Ya. Semakin mudah pengajuannya, itu semakin tidak aman. Yang perlu kita catat adalah kenyamanan berbanding terbalik dengan keamanan. Semakin kita nyaman menggunakan, semakin mudah suatu sistem digunakan, maka keamanannya semakin rendah. Jadi jangan berharap sistem itu akan aman kalau itu mudah dipakai oleh semua orang. Nah, pinjaman online saat ini itu pengajuannya sangat mudah. Nggak perlu jaminan, cuma upload KTP dan sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang penjelasan bunganya juga tidak jelas. Jadi kadang-kadang kita dikasih misalkan bunga efektif 5,0%. Nah, kita perlu pelajari bunga efektif itu apa? Itu bukan bunga flat. Nah, jadi hati-hati. Ketika ada istilah-istilah yang kita tidak mengerti, cari tahu itu apa. Kita harus tidak boleh berhenti belajar. Jadi kalau ada istilah yang kita tidak mengerti, cari tahu itu apa. Pastikan bahwa ke depan kita akan aman. Ya. Kadang-kadang pinjaman online dalam bentuk apapun ya, kita berbicara tentang kartu kredit juga, pay letter, cicilan, dan lain sebagainya. Selama kita bisa membayar tepat waktu, kita aman. Tidak akan ada denda, tidak akan ada bunga yang tidak masuk akal. Sekali kita kelewatan membayar, maka akan muncul, mungkin akan ada denda, mungkin akan ada bunga, dan kalau berkepanjangan kita bisa diteror oleh debt collector. Ya, jadi ini yang harus hati-hati. Ini perhatikan resiko-resiko yang akan kita terima pada saat kita memilih untuk mengambil pinjaman online. Nah, berikutnya, pada saat kita mengajukan pinjaman online di suatu aplikasi yang ilegal, terutama yang ilegal, maka hampir bisa dipastikan bahwa informasi pribadi kita bisa bocor. Karena apa? Kita upload KTP di sana. Kita upload KTP, biasanya kita selfie dengan diri kita sendiri gitu ya, bawa KTP, kemudian nanti difoto, dimasukkan ke sana. Nah, itu hati-hati. Di KTP ada NIK. NIK saat ini sudah berhubungan kemana-mana, termasuk ke pajak. Begitu nanti secara keuangan, kemudian kita dinilai jelek, jadi secara keuangan di OJK kita dinilai jelek, maka akan bisa jadi selamanya nama kita akan jelek secara keuangan di Indonesia. Ya, kita perlu tahu bahwa masing-masing dari kita itu punya penilaian di OJK. Begitu istilahnya kolek ya. Jadi kalau kita selama kolek 0, kita aman. Pada saat kita ngajukan KPR, kita ngajukan kepemilikan mobil, rumah, dan lain sebagainya, kita aman selama 0. Masih besar kemungkinan kita diterima selama nilai kreditnya sesuai. Begitu ada masalah dalam sistem keuangan kita, maka kolek itu bisa berubah menjadi 1, 2, 3, dan sampai di blacklist oleh OJK. Begitu kolek kita jelek, maka pada saat kita mau melakukan transaksi di bank, itu akan menimbulkan keraguan dari pihak bank untuk memberikan kredit ke kita. Kalau sampai di blacklist OJK, ya sudah, goodbye pada semua sistem perbankan. Kita tidak akan diterima dimanapun kalau nilai kita sudah jelek di OJK. Nah, yang terakhir,
hati-hati pada saat melakukan pinjaman online, ada hal-hal yang kita secara tidak sadar setujui dan itu akan mengganggu hubungan sosial kita. Yaitu pada saat awal kita melakukan pinjaman online, di sana akan ditanya, aplikasi akan mengakses phonebook Anda. Apakah Anda mengizinkan? Begitu kita klik yes, maka semua data di dalam phonebook kita bisa diakses oleh aplikasi tersebut. Sehingga pada saat kita mengalami keterlambatan pembayaran, bisa jadi teman-teman yang terdaftar di dalam phonebook kita akan ikut diteror oleh debt collector-nya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Begitu nanti ini debt collector akan menteror teman-teman kita, bisa jadi teman-teman kita akan marah sama kita dan akhirnya hubungan sosial kita yang akan rusak karena perilaku kita yang kurang baik. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dari pinjaman online. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah selama kita melakukan pinjaman online dalam batas yang wajar, artinya sesuai dengan pendapatan kita, dan kita punya niat baik untuk membayar secara tepat waktu, maka pinjaman online akan jadi baik. Tapi kalau kita pinjaman online karena untuk memenuhi kebutuhan kita yang impulsif, yang tidak masuk akal atau kecanduan belanja, maka ini bisa jadi sesuatu yang jadi jelek buat kita dan teman-teman kita. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan untuk hati-hati. Nah, ada beberapa hal yang saya rangkum dari berbagai sumber di Google maupun jurnal. Sebagai konsumen, kita harus bijak menggunakan informasi yang ada di sekitar kita. Luapan informasi itu sangat banyak di sekitar kita. Kita mau googling apapun ada. Tapi yang perlu kita perhatikan, kita perlu memperhatikan ini betul atau tidak informasi yang kita dapatkan. Nah, jadi menjadi seorang konsumen yang bijak, itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, penggunaan data pribadi harus hati-hati menggunakannya. Yang pertama, kalau kita daftar ke suatu marketplace, sekiranya marketplace itu kita tidak butuh menggunakan KTP, maka lebih baik jangan menggunakan identitas asli. Kalau saya pribadi, saya menggunakan nama lain. Jadi saya punya nama samaran di dunia maya, saya pakai nama X gitu ya, tanggal lahirnya juga saya awur. Karena apa? Toh juga nggak akan dipakai untuk apa-apa. Kalaupun misalkan, oh buat promo gitu ya sudah seminggu sebelum kita ulang tahun, sehingga kita bisa belanja sebagai self reward. Jadi kita untuk beli kado kita sendiri itu seminggu sebelum kita ulang tahun gitu ya. Jadi biasanya kan ada promo tuh waktu ulang tahun. Nah, jadi gunakan data pribadi dengan bijak. Kalau itu tidak berhubungan dengan negara, maka lebih baik saya menggunakan data yang palsu. Agar apa? Kalau aplikasi itu bocor, data saya aman. Karena data asli saya tidak ada di sana. Yang kedua, pada saat saya mau melakukan pembelian barang, maka saya lebih memilih untuk membeli di platform yang bisa dipercaya. Misalkan marketplace yang besar-besar, contoh Tokopedia, Shopee, Blibli. Karena apa? Di marketplace mereka sudah punya manajemen yang baik. Kalau kita nggak cocok dengan barangnya, kita bisa mengajukan pengembalian. Kalau kita nggak puas dengan barangnya atau pelayanan orangnya, kita bisa memberikan rating yang kurang. Kemudian kalau misalkan ternyata barangnya nggak nyampe, kita masih bisa mendapatkan barang kita kembali. Karena apa? Ada pihak ketiga yang menjamin kegiatan kita ini bahwa si pembeli dan si penjual itu adalah benar-benar orang yang memang ada, gitu ya. Beda halnya dengan kalau kita beli lewat WhatsApp, kita nggak tahu ini orangnya ada atau enggak. Kemudian kita nggak tahu barangnya ada atau enggak. Kita nggak tahu review orang lain bagaimana. Kita nggak tahu barang ini asli atau enggak, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan rating. Kalau di Shopee, rating itu biasanya 1 sampai 5. Saya secara pribadi, saya memfilter barang yang akan saya beli ratingnya harus 4,9 atau 5. Dan perhatikan juga jumlah ulasan yang ada. Dan biasanya begitu saya lihat ada rating yang 1 atau 2 bintangnya, saya baca itu dulu. Jadi saya filter dulu rating jeleknya karena apa? Orangnya komen apa? Misalnya ada fotonya, oh barangnya nggak asli misalnya, atau misalkan datang dengan kondisi barangnya jelek, barangnya pecah atau apa. Nah itu bisa dijadikan pertimbangan kita pada saat membeli, ya. Atau kita juga bisa membaca komentar-komentar yang ada.
semakin banyak komentarnya, biasanya saya semakin melihat nih, komentar jeleknya apa, baru kemudian saya lihat komentar baiknya apa. Nah, ini kebiasaan yang buruk dari pembeli di Indonesia, dari buyer-buyer di Indonesia. Ketika memberikan review di marketplace, reviewnya 5 bintangnya, tapi komentarnya isinya adalah paket sudah sampai dengan baik. Bukan itu loh review. Review itu harusnya adalah bagaimana barang itu digunakan, sesuai atau tidak dengan deskripsinya, sesuai atau tidak dengan kegunaannya. Itu yang baru yang dinamakan review. Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang barangnya sudah sampai dengan selamat, titik. Loh, berarti belum pakai dong barangnya. Kita nggak tahu ini barangnya sesuai atau enggak dengan kegunaannya. Kemudian apalagi kalau di foto dalam kondisi paketnya belum dibuka. Nah, itu review yang harus diragukan gitu ya. Review yang kita keluarkan dulu dari penilaian kita. Karena apa? Tidak membantu dari penilaian kita. Cari review-review yang sudah orangnya itu sudah pakai, kemudian orangnya sudah memastikan barangnya datang, kemudian difoto barangnya, apalagi kalau sudah dipakai. Nah, itu jauh lebih bagus reviewnya. Nah, kalau kita masih ragu-ragu dengan review yang ada di dalam marketplace, maka kita bisa melihat review itu dari Google. Google tuh bisa loh ada reviewnya loh, terutama kalau kita berbicara tentang toko, kita berbicara tentang restoran, kafe, kemudian misalkan barang dengan merek tertentu. Nah, itu ada reviewnya dari Google. Sama dengan itu, semakin baik reviewnya, kita boleh pertimbangkan untuk membeli barang itu. Kalau Google, semua orang yang punya akun Google boleh mengisi, namun tidak bisa dipastikan bahwa orang ini benar-benar sudah pernah pakai barang itu, gitu ya. Jadi lebih valid kalau kita lihat reviewnya dari penilaian marketplace-nya. Kemudian berikutnya, harga barang. Ketika kita mau beli barang, sebaiknya kita tahu dulu harga wajarnya berapa. Contoh, saya mau beli misalnya S22 Ultra gitu ya. Kita tahu di Samsung Store harganya 22 juta misalkan. Kemudian di Shopee ada yang jual 10 juta. Kemudian tanpa pikir panjang kita beli. Nah, itu sudah pasti barangnya palsu. Karena apa? Barangnya tidak logis harganya. Nah, itu jadi hati-hati gitu ya. Kita harus tahu dulu medan yang kita masuki. Kita harus tahu kira-kira pada saat masuk ke toko online, apa yang harus kita perhatikan, gitu ya, dari harganya, dari harga wajarnya, kemudian kegunaannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah perhatikan masa diskon. Kalau misalkan di marketplace, biasanya flash sale itu sudah diingatkan jauh-jauh hari. Bahkan ketika kita masukkan ke keranjang belanja, kalau itu sudah mendekati flash sale, sudah ada reminder-nya. Harga ini akan berubah jadi sekian pada tanggal sekian. Nah, jadi itu bisa kita ingat-ingat. Atau bahkan kalau di Shopee itu ada reminder-nya, kita pasang reminder. Kemudian belakangan ini trennya ada tanggal cantik, yaitu angka yang selalu kembar. 10-10, 11-11, 12-12, 1-1. Nah, itu biasanya ada promo besar-besaran. Kemudian promo ongkir, ini juga hati-hati. Kalau saya perhatikan saat ini Shopee itu sedikit menjengkelkan, karena apa? Pada saat kita mau milih barang, pada saat di keranjang, kita bisa pakai voucher. Vouchernya kemudian misalkan ada ongkos kirim free, ya, atau ada subsidi ongkos kirim. Tapi hanya untuk pembayaran pay letter dan Shopee Pay, misalkan seperti itu. Saya nggak punya dua-duanya, ya sudahlah saya skip. Saya pencet beli, kemudian pada saat mau bayar, karena tadi saya merasa sudah saya mencari voucher, saya tidak mencari voucher lagi. Dan ternyata pada saat setelah saya klik beli, di bagian checkout, itu ada lagi loh vouchernya. Jadi bayar pakai kartu kredit, bayar pakai debit, itu kadang-kadang masih dapat free ongkir. Ya, jadi hati-hati. Setiap kali ada tombol promo, kapanpun itu, coba cek. Jadi bisa jadi di halaman yang berbeda, promonya berbeda lagi. Dan kemudian berikutnya adalah sekali lagi punya rencana dan catatan keuangan keluarga. Setiap periode kita tentukan, saya sudah spare untuk anak sekolah sekian, untuk makan keluarga sekian, sisanya saya mau nabung sekian, kemudian saya sisakan foya-foya saya berapa. Nah, itu yang perlu saya perhatikan. Jadi kalau saya mau foya-foya, maka ada batasan yang harus saya pegang. Oh, foya-foya saya bulan ini adalah 200.000. Kalau sudah mendekati 200.000, harus ada self reminder. Jadi kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa uangmu sudah habis ya, jangan belanja terus, gitu ya.
Itu yang terjadi sebagai konsumen bijak. Kemudian pada saat membayar, terutama ini kalau kita membayar melalui website, ya, perhatikan simbol gembok saat pembayaran. Jadi di URL di bagian atas itu biasanya ada logo gemboknya, dan pastikan bahwa URL kita itu tulisannya HTTPS. Nah, itu menunjukkan bahwa halaman tersebut aman. Kalau tidak ada HTTPS-nya atau tidak ada logo gemboknya, jangan sekali-kali melakukan pembayaran pada website tersebut. Kemudian yang kedua, perhatikan jenis pembayaran yang diterima. Kadang-kadang ada yang menerima COD, kadang-kadang ada yang menerima menggunakan internet banking, dan lain sebagainya. Hati-hati pada saat kita diarahkan ke halaman pembayaran, pastikan bahwa itu adalah halaman resmi dari bank yang bersangkutan atau aplikasi yang bersangkutan, gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang kita misalnya nih, untuk pembayaran m-bankingnya BCA itu www.klikbca.com. Nanti muncul website palsu. Kalau BCA itu KLIK BCA. Bisa jadi muncul CLICK BCA atau CLIK BCA. Nah, karena halamannya sama persis modelnya, kita tidak memperhatikan halamannya, kita langsung aja bayar. Nah, kadang-kadang itu disertai dengan recording terhadap halamannya. Sehingga akhirnya apa? Kita ngetik apa itu ditangkap. Nah, sekali lagi akhirnya data kita bocor. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan pembayaran, jangan pinjam gadgetnya orang. Atau bahkan jangan pakai gadget atau handphone atau PC yang digunakan secara publik. Karena apa? Kalau kita menggunakan PC atau laptop yang digunakan secara publik, bisa jadi koneksi yang digunakan secara untuk internetnya itu tidak aman. Ya, dan kemudian yang terakhir, pastikan kita membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan dana yang kita miliki. Nah, itu tadi kita berbicara tentang online shop. Mungkin ada dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapat. Ada ya, oke kita lanjut dulu. Mungkin nanti kalau misalkan ada sesuatu yang terpikirkan, monggo dituliskan di chat boleh, nanti bicara langsung boleh. Nah, yang kedua, kita berbicara tentang pola belajar bekerja kita. Akibat pandemi kemarin, banyak orang yang satu dirumahkan, dua harus bekerja dari rumah. Kita nggak bisa lagi bekerja di kantor, misalkan gitu ya. Dan ini akhirnya mengubah cukup banyak dalam kehidupan kita. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita kerja di kantoran, itu yang pertama adalah gaji tetap. Kalau kita terima 2 juta dari kantor, ya setiap bulan gaji kita 2 juta, nggak bisa nambah. Apapun yang kita lakukan juga gajinya akan segitu-segitu saja, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyesuaikan diri dengan rekan kerja. Kadang-kadang ada rekan kerja yang kalau istilah Surabayanya itu mencekno gitu ya, tidak bisa menerima pendapat orang lain, seenaknya sendiri, kemudian kerja juga tidak mau optimal, dan lain sebagainya, itu mengganggu pola kerja kita juga akhirnya. Kemudian yang ketiga, dari pekerjaan kantoran itu secara fleksibilitas waktu kita tidak bisa seenaknya. Terutama kalau wanita gitu ya, begitu punya anak, kebanyakan wanita harus memilih bahwa mereka harus berhenti bekerja. Karena apa? Anaknya nggak ada yang jaga. Nah, demikian pula terhadap wanita, kadang-kadang ada kantor yang memberlakukan bahwa manajer nggak boleh cewek, kemudian nanti melahirkan nggak dikasih cuti, kemudian nggak dikasih fasilitas untuk menyusui, dan lain sebagainya. Jadi terjadi kesenjangan di sana. Nah, masalah-masalah ini akibat pandemi kemarin ternyata memunculkan suatu kreativitas baru gitu ya. Orang-orang yang dirumahkan, orang-orang yang nggak bisa kemana-mana, orang-orang yang work from home, mungkin dia masih punya pekerjaan tetap, tapi karena lebih banyak di rumah, akhirnya banyak waktu lowong yang dia bisa lakukan, akhirnya muncul kreativitas. Dia akhirnya bisa jualan, misalkan, oh saya suka crafting, saya hobi masak, saya hobi melukis, saya bisa membuat misalkan karikatur dan lain sebagainya. Akhirnya dari sana muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang dari dulu tokonya dipaksa dulu tokonya buka secara offline, kita harus jualan sewa tempat, kemudian menyewa gudang dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa membuka toko online dengan mudah. Bahkan mungkin kita bisa jadi reseller gitu ya, dropship gitu ya istilahnya. Kita nggak punya barang, tapi kita hanya memindahkan barangnya orang ketika ada orang lain mau pesan.
Nah, ini menyebabkan apa? Yang pertama, pangsa pasar kita semakin luas. Kita jualan di Shopee, yang beli bisa jadi dari Palembang, dari Kalimantan, dari Papua, dari Bali, dan seterusnya. Dari mana-mana bisa beli barang kita. Kemudian kalau kita jualannya misalnya makanan, areanya terbatas, maka jasa kurir akan menjadi semakin dibutuhkan. Ini memunculkan lapangan pekerjaan baru gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini di jalanan, bapak-bapak ojol itu ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, biru, pink, dan lain sebagainya. Ada yang orange juga, ini ketinggalan nih. Ada yang orange juga. Jadi tidak selalu bahwa kita punya toko makanan, kemudian kita bisa jualan di GrabFood. Nggak selalu seperti itu. Kita mau jualan apapun, kemudian nanti dikirim pakai Grab Express juga bisa. Jadi apapun yang kita bisa menggali hobi kita. Kita bisa menggali kelebihan-kelebihan kita apa. Dan itu kita bisa wujudkan dengan work from home. Jadi bekerja di rumah, gitu ya. Nah, tidak bisa dihindari bahwa ketika kita bekerja dari rumah, kita butuh yang namanya digital marketing. Kalau dulu orang jualan itu bikin brosur, bikin poster, dipasang di mana-mana, agar orang tahu bahwa ini barangku, aku jualan ini loh. Kalau sudah gede gitu kita pasang baliho di jalanan gitu ya. Kita pasang iklan di mana-mana. Nah, saat ini kita sudah bisa menghindari itu semua. Kalau kita punya dana terbatas, kita nggak bisa cetak poster, kita nggak bisa bagi-bagi brosur di mall atau di pinggir jalan, maka yang kita bisa lakukan adalah digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing itu adalah kita pasang iklan secara online. Google menyediakan, IG juga ada, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya itu banyak sekali kita bisa gunakan. Dari yang gratis sampai berbayar itu ada semua. Nah, contoh di Shopee, kalau kita menggunakan digital marketingnya mereka bisa memberikan analisis seperti ini. Nah, ini butuh keahlian kita untuk pintar-pintar membaca data, ya. Bagaimana peningkatan jualan kita, kemudian bagaimana pendapatan kita dan lain sebagainya. Bahkan ini Shopee sudah bisa memberikan rekomendasi apa yang sebaiknya kita lakukan. Kamu sudah dekat dengan target ini loh, kamu sebaiknya lakukan ini. Nah, sudah ada rekomendasi seperti itu. Instagram pun juga sama. Instagram sudah menyediakan Instagram khusus untuk bisnis. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang kita bisa dapatkan kalau kita mau jualan lewat Instagram. Ya, bisa dipelajari nanti di Instagram karena nanti dikira saya jualan. Ya. Nah, kelebihan dari digital marketing ini adalah pangsa pasarnya sangat luas. Kalau kita bagi brosur, kita pasang poster, itu terbatas dari area di sekitar kita. Tapi kalau digital marketing, kita tinggal pasang di Google, maka semua orang yang mengakses Google itu bisa melihat selama kita memasangnya dengan tepat, gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita menggunakan digital marketing. Yang pertama, biayanya kadang-kadang tanpa sadar ini menjadi melebihi dari yang sudah kita sediakan, gitu ya. Jadi pembiayaan kita misalkan, saya spare 10% dari keuntungan saya untuk di digital marketing. Ternyata karena kita merasa, kok nggak berhasil ya, tanpa kita analisis, kita terus memasang di area sana, gitu ya. Jadi misalkan pakai Google Ads, tanpa kita sadari ini harusnya nggak berhasil. Tapi karena saya Google minded, ya sudah saya pasang terus di Google. Nah, ternyata ini melebihi dari biaya yang kita butuhkan. Jadinya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini sangat sering terjadi belakangan ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang seharusnya ini tidak penting, hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, akhirnya kita buat menjadi konten. Agar apa? Agar orang melihat toko kita. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya jangan menjual diri untuk konten, gitu ya. Karena apa? Ya akhirnya mungkin saat ini banyak orang yang melihat toko kita, tapi kesan orang terhadap toko kita menjadi tidak baik. Nah, yang ketiga, kadang-kadang karena saking luasnya marketing atau pangsa pasar yang dijanjikan oleh digital marketing ini, kadang-kadang kita tanpa sadar memilih target yang salah. Kita tidak sadar bahwa ternyata harusnya saya bukan di sini tempatnya, ya. Kemudian ketergantungan terhadap teknologi juga sama, dan
Dan ini bergantung dari kualitas konsumen kita. Misalnya target kita adalah mungkin orang-orang yang sudah berumur. Orang-orang ini mungkin tidak terlalu menggunakan teknologi. Kalau seperti ini, maka kita tidak tepat sasaran kalau kita menggunakan digital marketing. Karena apa? Orang itu tidak sadar kalau ada iklan, bahkan seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi pada saat melakukan digital marketing, kita harus perhatikan kita sudah tepat sasaran atau tidak. Berikutnya kita berbicara tentang pola belajar. Tadi sempat dibahas. Kalau sekolah konvensional, kita harus hadir secara fisik. Kalau kita berada di luar kota, maka kita harus ngekos, misalnya gitu ya, ngekos di kota besar untuk mendapatkan pendidikan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, biayanya kalau ditambah ngekos, ditambah transport dan lain sebagainya, biayanya menjadi tinggi. Dan kemudian kita harus mengikuti kurikulum yang disediakan oleh sekolah-sekolah tersebut. Kalau misalkan saya lebih pintar dari teman-teman saya susah mau mempercepat. Kenapa ya? Sudah harus ikut sepanjang semester itu misalnya. Nah, ini ada contoh nih. Ini hitung-hitungan perkiraan biaya kuliah di berbagai universitas besar di Indonesia, gitu ya. Diambil 5 yang besar, kurang lebih seperti ini biayanya. Nah, ini kita harus perhatikan. Ini biaya 1 semester. Kalau dibagi 6 per semesternya berapa? Nah, ini harus siap-siap. Gajinya harus lebih dari ini, ya. Nah, saat ini sudah banyak platform yang menyediakan sekolah online. Sekolah online ini bukan dalam arti sekolahnya tuh tidak ada kelas kemudian dipindah online, tidak hanya seperti itu ya Bapak Ibu. Sekolah online itu adalah ada yang menyediakan kursus-kursus online yang diakui secara nasional sertifikatnya, dan itu bisa dianggap sebagai itu kita sudah menguasai skill yang disediakan di materi tersebut. Jadi contoh nih, saya suka desain. Saya suka desain dengan pola kanvas misalnya. Saya bisa mengambil di sebuah platform sekolah online bagaimana sih cara menghasilkan gambar digital yang menjadinya nanti hasilnya seperti lukisan kanvas. Nah, saya mengikuti hanya khusus pembelajaran tentang lukisan kanvas. Jadi tidak perlu belajar-belajar lainnya tentang lukisan cat air, kemudian lukisan apa dan lain sebagainya, tidak perlu semua saya kuasai. Saya fokus langsung di lukisan kanvas. Itu bisa. Secara waktu dia akan sangat hemat. Karena apa? Saya tidak perlu mempelajari yang lain, saya langsung khusus di materi yang saya sukai. Tidak terikat waktu dan tempat karena saya bisa belajar dimanapun dan kapanpun saya mau. Dan kemudian ini praktis. Karena apa? Cukup pakai laptop, cukup pakai handphone, saya bisa mempelajari apapun yang saya mau. Ya, karena sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kemudian ada beberapa platform-platform pembelajaran online yang menyediakan personalisasi. Begitu dirasa saya sudah mampu mengatasi materi tertentu, maka sistemnya bisa memberikan saran, kamu sudah bisa loh, mau lanjutkah di materi selanjutnya? Nah, jadi waktunya sudah bisa lebih singkat lagi, dan akselerasi pembelajarannya menjadi lebih cepat. Dan kemudian dokumentasinya juga lebih baik. Karena apa? Slide-nya ada di sana, penjelasannya ada di sana. Bahkan ketika ada videonya kita bisa tonton lagi kapanpun kita mau. Kita bisa ulang-ulang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sama dengan yang lain-lainnya, sekolah online pun memiliki pedang bermata dua. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ketika kita tidak bijak memilih, bisa jadi platform yang kita tuju itu mungkin mahal, mungkin isinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin juga materinya membosankan, dan lain sebagainya. Jadi, sekolah online harus benar-benar bergantung dari niat kita. Motivasi diri, kontrol diri, dan support system kita harus memadai. Ya, jadi motivasi diri ini maksudnya gini, saya berjanji pada diri sendiri bahwa setiap hari saya akan membaca materi sekolah online saya selama 2 jam. Ini sudah sangat sedikit loh dibandingkan sekolah konvensional gitu ya. 2 jam saya duduk diam mendengarkan materinya, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang disediakan di sekolah online tersebut. Kalau kontrol diri kita kurang, kemudian sudah setengah jam, aduh ngantuk, saya malas tidur dulu deh, nanti aja tengah malam saya bangun lagi. Nah, ini bibit-bibit menuju kegagalan. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan support system? Pastikan bahwa orang-orang di sekitar kita mensupport kegiatan kita. Jangan-jangan nanti saya lagi sekolah online sama mama masuk kamar, kamu main game terus, kamu main laptop terus, ngapain aja sih sana lo keluar, bantuin mama di luar. Nah, itu bahaya. Ya, jadi kita harus menjelaskan,
Ma, saya di depan laptop ini untuk belajar loh ya. Saya lagi sekolah ini, bukan lagi main game. Saya tidak mengakses konten-konten yang nggak jelas. Ini saya lagi belajar. Jadi tolong jam sekian sampai jam sekian saya jangan diganggu. Nah, jadi ketika support sistemnya baik, orang-orang di sekitar kita mendukung, maka sekolah online ini bisa jadi berhasil. Nah, ini jenis-jenis sekolah online yang cukup terkenal di Indonesia, yang didukung beberapa bahkan didukung dengan kartu Indonesia Pintar. Jadi di kartu Indonesia Pintar itu sudah disediakan saldo, kemudian saldonya ini bisa digunakan di berbagai platform, kita bisa milih kursus-kursus yang kita inginkan. Nanti kalau kita bisa selesai sampai lulus, kita dapat sertifikat. Sertifikat ini bisa jadi berguna pada saat kita bekerja. Jadi kita dapat pengakuan bahwa saya bisa menguasai skill tersebut. Ya. Panitia, saya kurang berapa menit waktunya? Halo, halo. Oke, panitianya lagi off. Kita lanjut ke bidang kesehatan, gitu ya. Di bidang kesehatan ternyata juga banyak loh perubahan akibat teknologi ini. Coba kita lihat, yang pertama adalah kalau dulu kita mau sehat gitu ya, kita nge-gym, kita ikut kelas-kelas olahraga, kemudian bahkan di kelas gym kita itu kita sewa personal trainer, atau misalkan kalau kita merasa bahwa tumbuh kembang kita tuh ada masalah, kita ke ahli gizi. Kemudian kita juga bisa ada pesan catering diet yang katanya harganya mahal banget gitu ya. Atau kalau misalkan kita merasa ada masalah, kita bisa melakukan tes darah. Intinya kita mengira-ngira. Kalaupun misalkan ada sesuatu, yang paling valid itu adalah dari tes darah. Ya, kita cek kolesterol kita berapa, asam urat, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita males tes darah, maka yang kita lakukan ya kira-kira badan saya ini aduh kaku semua, kayaknya ini kolesterol saya naik nih, waktunya minum obat kolesterol gitu ya. Atau misalkan wah ini berat badan saya kelihatannya naik nih, jalannya berat, ya sudah saya tak olahraga misalkan. Nah, ini akhirnya apa? Bisa mengarah ke kegiatan yang tidak tepat gitu ya. Dengan adanya aplikasi, kita melihat bahwa banyak sekali gadget yang kita bisa gunakan. Kalau dulu kalau kita bicara tentang teknologi, maka kita ke rumah sakit, kita tes darah, kita CT scan, kita MRI, kemudian kita melakukan misalkan endoskopi dan lain sebagainya, itu dibaca oleh alat yang keren-keren di rumah sakit. Nah, kalau sekarang ternyata alat-alat kesehatan ini tidak hanya sekedar dimiliki oleh rumah sakit, gitu ya. Kita bisa mendapatkan sendiri loh untuk memantau kesehatan kita. Contoh yang pertama adalah jam pintar, smartwatch. Dari yang harganya murah sampai harganya beberapa juta, itu ada. Yang membedakan adalah apa? Fitur-fitur yang ada di dalamnya. Minimal dia bisa mengetahui detak jantung kita. Jadi secara berkala, dia akan menilai ritme jantung kita, kemudian dia bisa memberikan warning ketika detak jantung kita terlalu cepat. Misalkan dia di awal kita nginputkan ya, kita umur berapa. Sistem sudah bisa mengenali kalau untuk umur sekian rata-rata detak jantungnya sekian, sehingga kalau ada di bawah atau di atasnya, sistem bisa memberikan reminder bahwa kamu detak jantungnya terlalu tinggi nih, ada baiknya duduk dulu, diam dulu, atau cari istirahat dulu. Kemudian juga ada yang bisa mengetahui kualitas tidur kita. Catatannya bahwa kita pakai terus ya smartwatch-nya ya, bahkan ada yang bilang waktu mandi pun harus dipakai gitu ya. Kalau kita menggunakan waktu tidur, maka dia bisa menilai kapan ini masa rapid eye movement-nya sudah masuk ke dalam deep sleep, sehingga kualitas deep sleep-nya itu bisa diketahui. Rata-rata orang deep sleep-nya sekitar 1-2 jam dalam tidur malam itu. Kalau kita terlalu rendah atau kita terlalu banyak, itu aplikasinya juga bisa memberitahu, kamu banyak tidur ya, atau kamu kurang tidur ya. Nah, hati-hati nanti bisa sakit ini misalnya. Atau handphone dan smartwatch itu bisa mengenali olahraga yang kita lakukan. Entah itu naik sepeda, entah itu jalan, lari, kemudian jalan cepat, itu dia bisa menilai. Dari gerakan-gerakan sensor yang ada dimiliki di smartwatch atau handphone, dia bisa menilai jarak tempuh kita berapa, jumlah langkahnya berapa, kalori terbakar berapa. Kemudian kalau kita ada misalkan sudah berlebihan olahraganya, itu juga bisa dikasih notifikasi gitu ya.
Kemudian GPS ini umum ya, jadi GPS untuk mengetahui posisi kita di mana, kita sudah jalan kemana saja, itu bisa dibaca oleh smartwatch. Kemudian juga membantu kontrol asupan nutrisi. Kita bisa catat nih, kita sudah makan apa saja, kemudian kita ada keluhan apa, itu kita bisa catat di aplikasi kita, sehingga akhirnya apa? Kalau ada sesuatu yang salah, itu bisa diingatkan oleh handphonenya, oleh aplikasinya. Nah, di beberapa smartwatch yang saya tahu, bahkan dia bisa memberitahu nih, kalau kita sudah pakai jamnya, kemudian kita enak bekerja di depan laptop sudah beberapa jam, dia bisa ngasih reminder. Jadi handphone jamnya itu bisa tiba-tiba geter gitu ya. Dia ngasih tahu, waktunya berdiri, jangan duduk terus, karena nanti bisa gini. Nah, dia bisa ngasih reminder seperti itu. Ya, jadi apa ya? Pemberitahuan atau reminder-reminder sebelum terjadi sesuatu itu sudah bisa dikenali oleh smartwatch. Nah, selain smartwatch juga ada yang namanya smart scale. Jadi ini saya sebut merek tapi saya tidak jualan. Xiaomi itu punya smart scale. Smart scale ini untuk apa? Dia tidak sekedar hanya menghitung berat badan kita. Jadi dia sudah ada sensor-sensor di ujung-ujung ini, dia bisa mengenali peredaran darah di dalam kaki kita. Kalau katanya orang-orang yang refleksi itu di kaki itu kan banyak saraf-saraf yang berhubungan dengan berbagai macam bagian di dalam tubuh kita, gitu ya. Ada yang ke otak, ada yang ke ginjal, ke jantung dan lain sebagainya, itu bisa kebaca semua. Nah, smart scale ini bisa menghitung bahkan sampai persentase lemak di dalam tubuh. Jadi bukan berarti karena kita kurus kemudian ternyata lemak kita sedikit, enggak seperti itu. Nah, itu bisa dikenali di smart scale. Jadi kalau mau check out nanti ya, cari di Shopee, ada smart scale, cari di sana. Harganya sekitar 150 sampai 200 ribu. Nah, itu bisa mengenali apa? Mengenali banyak hal dalam kondisi tubuh kita. Itu bisa dihubungkan ke handphone, kemudian nanti bisa dilihat perkembangan tubuh kita. Masa otot kita dari masa ke masa naik atau turun, prosentase airnya wajar atau tidak, kemudian BMI kita bagaimana, bahkan kondisi tulang kita saatnya kita minum kalsium atau belum itu bisa diukur dengan smart scale ini. Sehingga kita tidak perlu tes darah ini untuk mengetahui hal-hal umum yang seperti ini, ya. Ada body age dan body score ini yang menilai kondisi tubuh kita ini baik atau tidak, sesuai atau tidak dengan usia kita secara tanggal lahir gitu ya. Kadang-kadang ada yang usianya masih 25, ternyata body age-nya itu 41. Karena apa? Misalkan BMI-nya terlalu tinggi, overweight, kemudian lemaknya terlalu banyak, kemudian atau misalkan masa ototnya ini jelek, nggak pernah olahraga, dan seterusnya. Itu bisa dikenali melalui smart scale. Kemudian berikutnya, sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung kegiatan hidup sehat kita. Dari olahraga dengan game, kalau yang ini saya juga main, ini namanya olahraganya Pikmin, punyanya Nintendo. Nah, itu bisa mengukur langkah kita setiap harinya. Nah, kemudian dari jumlah langkah ini, kita bisa mendapatkan reward macam-macam. Ada misi-misi yang harus kita selesaikan, sehingga apa? Secara tanpa sadar, kita berolahraga karena kita ingin mendapatkan reward yang lucu-lucu tadi. Nah, jadi tidak hanya Pikmin ya, banyak sekali olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan tanpa sadar dengan bermain, ya. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang untuk belajar yoga, memantau tumbuh kembang anak. Jadi anak saya ini umur 4 tahun kondisinya seperti ini wajar atau tidak. Nah, itu bisa dikenali melalui aplikasi. Kita tinggal inputkan kondisi anak kita. Selama kita jujur menginputkan, maka aplikasi bisa memberitahu anak kita ini sesuai atau tidak dengan masa pertumbuhannya. Demikian pula dengan fertilitas kita. Kapan kalau kita mau program punya anak, kita bisa inputkan jadwal menstruasi kita, kemudian di dalam aplikasi tersebut bisa memberitahu, waktunya program pembuatan anak itu tanggal sekian sampai tanggal sekian misalnya. Atau misalkan kalau untuk KB juga bisa, kita bisa menghindari masa-masa fertilitas ini untuk menghindari punya anak misalnya. Kemudian kita juga bisa melakukan diet sehat. Misalnya saya inputkan berat badan saya saat ini, tinggi badan saya, kemudian saya bisa menginputkan target saya berapa, nanti dia bisa memberitahu setiap harinya saya sebaiknya makan ini untuk diet sehat saya misalnya.
Kemudian buat janji dengan dokter, kemudian konsultasi dokter online, beli obat, layanan vaksin, jasa tes laboratorium, itu semua ada. Contoh Halodoc. Semua kita bisa lakukan menggunakan aplikasi. Jadi tidak perlu lagi antri-antri atau kadang-kadang itu kalau dokternya privat ya, jadi dokter yang janjian di rumah, kadang-kadang kita harus membaiki perawatnya agar kita didulukan misalnya. Dan sekarang tidak perlu seperti itu lagi. Kalau dokternya punya aplikasi, maka kita bisa daftar lewat aplikasinya tanpa perlu khawatir kita nggak kebagian tempat atau dokternya nggak ada. Nah, berikutnya kita berbicara tentang investasi. Berbicara tentang investasi, kalau dulu kita punya uang gitu ya, punya uang maka kita simpan di bank, kita ngantri ke bank, kemudian buat deposito juga ke bank, kita dapat selembar kertas itu hilang ya sudah goodbye dengan deposito kita, gitu ya. Kemudian kalau kita mau main saham, maka kita harus tahu ilmunya. Atau kita sewa broker. Broker kita harus tahu bahwa orang ini benar-benar bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Atau misalkan kita simpan dalam bentuk emas, maka emas lempengan ini kita simpan di lemari besi atau deposit box di bank, atau bagaimana caranya kita nyimpan gitu ya di bawah bantal atau apa. Demikian pula kalau kita main valuta asing gitu ya. Kita punya uang Singapura dolar, Australia dolar, atau American dolar, itu kita simpan dalam bentuk fisik atau dalam tabungan falas. Tabungan falas satu bunganya sangat kecil, kemudian fluktuatif juga, dan kemudian kalau kita simpan dalam bentuk fisik, itu kalau di Amerika ada masa berlakunya. Kode-kode tertentu dalam masa tertentu itu sudah tidak diakui di Amerika. Jadi kalau kita bawa ke Amerika, uang-uang yang seri lama sudah tidak berlaku, tidak bisa diterima sebagai alat pertukaran pembayaran di negara itu sendiri. Jadi ternyata tidak selamanya ketika kita menyimpan secara fisik itu aman, ya. Saat ini digital money sudah ada di mana-mana, digital banking juga ada di mana-mana. Investasi juga sangat mudah dilakukan, dengan uang berapapun kita bisa melakukan investasi. Kalau salah satu yang saya tahu itu Bareksa. Bareksa itu kita bisa main saham, bisa main pendapatan tetap dan lain sebagainya, bahkan mulai dari mulai dari nominal Rp10.000 kita sudah bisa mendapatkan yang namanya saham. Kita sudah punya simpanan di Bareksa dengan nilai setiap hari, misalkan kita mau nabung nih, tapi uang saya nggak banyak, ya sudahlah sehari 10.000. Itu nggak terasa loh, 1 bulan sudah dapat 300.000. Nah, kita bisa pantau setiap harinya, hari ini nilainya berapa, atau kita simpan misalkan dalam bentuk sukuk, misalkan pendapatan negara, surat utang negara, itu kita bisa simpan misalkan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun. Kalau dulu hanya orang mapnya merah kalau nggak salah. Oke. Kalau dulu kita main saham itu identik dengan orang-orang yang pinter-pinter aja, yang ngerti, dan nominalnya juga harus besar. Kita harus beli misalkan 1 lot 1.000 lembar gitu ya. Kalau sekarang enggak, kita punya uang 10.000 ya sudah belikan 10.000. Nah, jadi bentuk simpanan kita sudah beralih. Kalau dulunya kita pegang buku tabungan, sekarang kita pegang handphone. Semuanya ada di sana, ya. Jadi ini sekali lagi kita menuju ke cashless generation. Nah, kalau ini di sini menjadi cashless society. Bahkan Bitcoin ya, Bitcoin juga ada aplikasinya yang diakui oleh OJK. Kita juga bisa main Bitcoin dengan nominal yang tidak terlalu besar. Nah, bahkan ini ada informasi dari OJK gitu ya, katanya sebentar lagi uang kertas ini akan berkurang nilai jumlah yang beredar dan akan menuju ke rupiah digital. Jadi uang-uang yang dibayar ini semuanya menggunakan uang digital. Di China sendiri, di China itu sudah hampir tidak ada uang tunai. Pembayaran dimanapun hampir semua vendor, jadi bahkan kita bayar di PKL gitu ya, di pedagang kaki lima di pinggir jalan, itu sudah menggunakan uang digital. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat sekarang QRIS ya, QRIS sudah mulai, tapi untuk yang PKL masih jarang menggunakan QRIS. Nah di China itu kita bayar, misalkan kita beli gorengan 1.000 gitu, bayarnya pakai
QRIS gitu, pakai uang digital. Nah, uang digital ini masih menimbulkan pro kontra yang cukup tinggi, yaitu yang pertama infrastruktur. Tidak bisa kita pungkiri di Jawa dan di luar Jawa infrastrukturnya sangat gapnya sangat jauh gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua juga integrasi transaksi keuangan ini akan menimbulkan banyak sekali konflik, terutama orang-orang yang selama ini tidak membuka transaksi keuangannya secara jujur, gitu ya. Ini pasti mereka akan bergejolak. Kemudian ketiga, memicu inflasi. Dengan berkurangnya uang digital yang beredar, maka inflasi akan jadi nggak karu-karuan. Di awal-awal implementasinya pasti inflasinya akan kacau. Dan kemudian yang keempat, karena ini cashless, maka kasir bisa dikurangi sangat sedikit, pegawai-pegawai juga dikurangi sangat sedikit. Bahkan kalau kita pergi ke contoh ke toko Uniqlo gitu ya, seharusnya itu kita bisa loh membayar tanpa kasir. Karena apa? Alatnya mereka sudah barang cuma ditumpuk, misalkan baju ditumpuk 3-4 biji, dia sudah bisa mengenali semua 4 baju ini apa saja. Langsung memunculkan nota dan kemudian kita tinggal bayar. Nah, kalau nanti masyarakat kita sudah cukup pintar, maka mungkin Uniqlo sudah tidak butuh kasir. Karena apa? Kita tinggal taruh keranjang kita, dia sudah bisa mengenali apa saja barang yang ada di barangnya ada di keranjang itu, kemudian kita tinggal bayar secara mandiri. Kalau Bapak Ibu mau coba bayar secara mandiri, itu ada di supermarket Ciko di Rungkut, di dekatnya Ubaya. Nah, itu ada satu kasir di mana kita bisa tap sendiri barang-barangnya kita, dan kemudian kita bisa gesek sendiri kartu yang kita mau pakai sebagai pembayaran. Nah, kalau mau latihan coba di sana, kita bisa coba-coba menggunakan cashless society. Jadi tanpa uang tunai, tanpa kasir. Nah, sekali lagi saya tidak promo ya ini ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kalau kasir-kasir itu hilang, kalau pegawai-pegawai berkurang, maka PHK akan menjadi sangat tinggi. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi isu-isu 4 ini masih digodok sedemikian rupa agar tidak menimbulkan chaos atau tidak menimbulkan pemberontakan dari masyarakat. Jadi makanya itu ini masih dalam tahap pembicaraan. Nah, apalagi yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Kita lihat pola kita mainkan musik. Kalau dulu kita pakai, mungkin masih ada yang zamani pakai compact disc, CD yang kecil itu, kita mau nonton film pakai DVD, kemudian mulai berubah dengan kita mendownload secara ilegal pakai MP3, MP4, kemudian sekarang kita tidak perlu menyimpan apapun di dalam handphone kita. Kita mau dengerin musik, kita tinggal buka YouTube Music, kita tinggal buka Spotify, atau yang pakai iPhone juga ada aplikasinya sendiri. Kita bisa setel kapanpun kita mau. Kita bisa download secara offline, sehingga kalau tidak ada koneksi internet, kita bisa download setel musik-musik atau film-film yang kita sudah download secara offline tadi. Main game juga sama. Kalau dulu kita harus punya monitor, kita harus punya TV untuk main, sekarang kita dengan mudah main lewat handphone. Jadi kapanpun kita mau selama ada koneksi internet aman. Kita mau masak, kalau dulu kita sangat tidak yakin dengan kemampuan memasak kita, sekarang banyak sekali kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi gitu ya, Cookpad, kemudian kita juga bisa lihat di YouTube cara memasak ini itu, bahkan roti kita bisa bikin sendiri dengan sangat mudah kita bisa lakukan, gitu ya. Kemudian nonton TV. Kalau dulu kita pakai antennya kena hujan, ya sudah, TV-nya nggak bisa ditonton. Kemudian beralih menuju ke kita TV langganan, ada First Media, ada Indovision, dan lain sebagainya. Kita berbayar, tiap bulan berbayar, kita mendapatkan channel-channel yang kita inginkan, jadi sesuai dengan apa yang kita bayar gitu ya. Kalau sekarang tidak, kita langganan Netflix, kita langganan video, kita langganan YouTube, itu kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau. Bulan ini saya lagi senang Netflix, ya sudah, nyalakan Netflix. Bulan depan saya suka video, nyalakan video, Netflix-nya matikan. Bulan depan lagi saya suka di Disney, nyalakan Disney-nya, videonya matikan. Dengan mudah dan sangat fleksibel, kita bisa menonton apapun yang kita mau. Ya. Bahkan di YouTube, kita bisa menonton sesuai dengan film yang kita mau saja. Jadi contoh nih, saya lagi suka Minion yang seri tertentu misalkan ya, saya cari di YouTube, saya bayar 25.000 sampai 35.000, saya bisa tonton Minion itu selama 1 bulan.
menggunakan akun YouTube saya. Nah, itu bisa. Jadi sangat fleksibel mau nonton. Nah, begitu pula dengan baca berita. Kalau dulu kita langganan koran, tiap pagi dilempar ke teras kita, kalau lagi hujan, ya nasib gitu ya, koran kita basah, atau misalkan diambil orang di teras, ya sudah, goodbye sama korannya. Sekarang kita bisa mendapatkan berita yang jauh lebih up to date, dan dari berbagai sisi, itu melalui aplikasi. Jadi kita bisa buka CNN Indonesia, kita bisa buka Detik, kita bisa buka Kompas, Jawa Pos, itu semua kita bisa mendapatkan melalui handphone. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya. Kemudian untuk meeting, untuk janjian kita juga bisa loh lewat aplikasi. Ada yang namanya kalender online. Nah, ini bisa diakses oleh orang lain. Jadi kalau orang lain itu mau mengajak kita janjian, tinggal input di sana. Saya mau ngajak kamu misalkan makan siang, tanggal sekian, jam sekian. Masukkan ke kalender kita bisa menerima, kita bisa menolak, atau tentatif. Saya nggak tahu nih bisa atau nggak, saya jawab maybe dulu aja, wis, atau mungkin gitu ya. Sehingga orang yang janjian sama kita, dia sudah mencatat di kalendernya dia sendiri, sehingga dia tahu, oh si X ini nerima, si X ini nolak, si X ini belum tahu bisa datang atau enggak. Nah, yang saat ini sedang booming adalah tempat penyimpanan. Cloud storage sekarang sedang digunakan di banyak bidang. Ya, di banyak hal itu kita membutuhkan cloud storage. Contoh, kita nyimpen foto, kita nyimpen video-video kita yang lama-lama, foto anak kita, atau kegiatan-kegiatan kita, LPG, kemudian rencana kegiatan dan lain sebagainya, kita bisa simpan secara cloud. Kelebihannya apa? Kita bisa share ke orang lain dengan mudah. Kemudian kita bisa kerja kolaboratif dengan mudah di dalam cloud itu. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kita buat laporan gitu ya, kita buat doc, kemudian nanti docnya kalau sudah dikirim ke si A nanti ngedit, kembalikan ke si B ngerjakan, dikembalikan ke si C ngerjakan, kembali ke pemilik awalnya. Nanti kalau ada yang kelewatan, ya nggak update filenya. Dengan cloud, kita bisa kerja bersama-sama dalam satu file yang sama, sehingga secara bersamaan ABJ tadi bisa bekerja secara bersamaan, dan kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengubah-ubah konten kita masih bisa kembalikan ke versi yang sebelumnya dengan sangat mudah. Nah, itu cloud. Nah, dari paparan yang tadi sudah kita bahas, begitu banyak perubahan yang terjadi di sekitar kita akibat teknologi. Nah, sekarang pilihan ada di kita. Kita mau belajar untuk berubah atau tidak. Nah, perubahan tidak bisa dipungkiri. Waktu akan terus berjalan dan perubahan itu akan pasti terjadi. Ada satu quote yang menyatakan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan. Ya, jadi perubahan dimanapun dan kapanpun kita berada akan terus terjadi. Pilihannya adalah kita mau memaksa dengan kebiasaan kita yang lama, ataukah kita mau membiasakan diri dengan sesuatu yang baru. Jadi kita yang menyesuaikan diri dengan keadaan kita. Nah, kalau kita memilih untuk menyesuaikan diri dengan keadaan kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus open mind. Kita harus berani menghadapi perubahan itu sendiri. Karena apa? Kalau kita takut, kita nggak pede, kita merasa bahwa kita terlalu bodoh untuk menerima teknologi itu, maka selamanya kita akan menjadi katak dalam tempurung, gitu ya. Meskipun misalkan kita dites IQ-nya 150, tapi kalau kita tidak berani menghadapi perubahan itu, maka akan selamanya kita akan menjadi bodoh. Ya, bodoh bukan dalam hal IQ-nya rendah, tapi bodoh karena kita tidak mau berubah. Nah, lifetime learning itu harus diterapkan dalam kehidupan kita. Berapapun usia kita, tidak lihat itu anak kecil ataupun sudah dewasa ataupun bahkan sudah berumur, sudah tua, maka kita harus tetap belajar. Ya, jadi kalau misalkan mama kita, orang tua kita misalkan ya sudah pensiun, di rumah tidak ada kegiatan, mungkin kita bisa ajari main game di handphone, cari game-game yang cukup simpel sehingga dia bisa main, atau misalkan ajari menggunakan WhatsApp. Kemudian dia bisa kontak-kontakan dengan teman-temannya, dia bisa video call kalau tidak bisa chatting misalkan, atau misalkan menggunakan voice message. Jadi bisa ngobrol tanpa perlu belajar ngetik gitu ya. Nah, mungkin ini akan membuat suasana hati orang tua kita yang dulunya nggak pede dengan kehidupannya, yang merasa sudah tidak, misalkan sudah pensiun, merasa ditinggalkan, anaknya kerja semua, di rumah nggak ada yang nemeni, yang tadinya cuman misalkan
ngelamun sepanjang hari atau misalkan cuma bersih-bersih rumah, jaga cucu. Sekarang dia bisa punya kegiatan lain. Dia bisa kontak-kontak lagi sama teman-temannya yang dulu-dulu, bisa melakukan hal-hal yang mungkin dulunya tidak pernah dia lakukan, kumpul-kumpul di kafe atau reuni dan lain sebagainya. Dan apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya, kalau kita terlalu menuruti teknologi, oke, saya belajar hal baru, saya berani menghadapi perubahan, tapi saya kelewatan. Akhirnya semua kegiatan kita bergantung pada teknologi, itu juga nggak baik. Karena apa? Begitu nanti handphone baterainya mati, kita nggak punya internet, kita sudah kelabakan, kita nggak bisa apa-apa. Karena apa? Semuanya ada di handphone. Mau tidak mau, self-control tetap diperlukan. Jadi kita sendiri yang tahu saatnya kapan kita menggunakan teknologi dan kapan kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya, jadi kontrol terhadap diri sendiri ini yang paling penting harus dipegang. Tidak boleh segala sesuatunya, oh karena teknologi itu baik, semuanya saya terapkan teknologi. Tidak begitu. Nah, itu tadi pemaparan dari saya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal-hal yang tidak saya ketahui, dan mungkin ada yang kelewatan, dan mungkin ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf untuk kekurangan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Miftah sebagai moderator. Oke, terima kasih Bu Lili atas sharing dan pemaparan materinya mengenai digital lifestyle. Nah, oke. Di sini apakah teman-teman ada yang ingin sharing atau pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Nah, mumpung di sini ada Bu Lili, gitu. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman. Oke ya, mungkin masih malu-malu, jadi saya mau tanya ya Bu Lili ya. Ya, silakan Gitu. Pak. Nah, jadi kan tadi kan disampaikan Bu Lili mengenai keuntungan, terus kan ada juga beberapa bahaya ya, seperti penipuan, yang ketika kita belanja misalkan sepatu, tiba-tiba yang datang KW, terus kemudian menggunakan metode pembayaran seperti pay later ketika kita nggak punya uang, misalkan seperti ya, ternyata ada bunga-bunga yang terselubung di belakangnya. Nah, menurut Bu Lilias, saya kan orang awam. Nah, apakah masih aman nggak Bu ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi online tersebut untuk beli barang atau meminjam seperti itu? Karena saya takut ditipu gitu sih. Saya sebut merek nggak apa-apa ya Pak? Iya, silakan. Untuk mempermudah penjelasannya. Nah, Iya. Ini kalau saya pribadi, saya sekarang sudah menghindari belanja lewat Instagram. Jadi kalau Instagram Instagram boleh ya untuk lihat-lihat barangnya, tapi untuk apa ya, dealnya untuk bayar dan lain sebagainya, saya selalu tanya ke sellernya punya Shopee atau Tokopedia. Nah, jadi untuk menghindari penipuan itu, saya lebih baik melibatkan pihak ketiga. Nah, itu tadi, Shopee dan Tokopedia itu akan membantu kita. Karena kenapa? Kalau misalkan ada apa-apa dengan sellernya, saya masih bisa report bahwa, oh seller ini nakal loh, gitu loh. Kalau dia melakukan penipuan di banyak tempat, otomatis yang report juga banyak. Sehingga akhirnya Shopee akan aware bahwa, oh ini penjual nggak bener nih, jadinya akhirnya bisa kita blacklist. Nah, jadi masih relatif lebih aman Pak, kalau untuk metode pembelanjaannya. Jadi lebih baik menggunakan pihak ketiga. Jadi jangan menggunakan yang belanjanya lewat WA, itu paling bahaya. Jadi bahayanya lewat WA, nanti, oh iya kamu bisa transfer ke sini untuk DP-nya. Nah, itu resikonya paling tinggi. Karena apa? Resiko full di kita. Kita sudah bayar 100%, kemudian nggak ada jaminan bahwa barang itu akan nyampe ke kita. Nah, itu bahayanya. Ya, kalau lewat website boleh, selama website tersebut, satu, ada gemboknya, dua, kemudian pembayarannya aman. Kalau misalkan saking kepinginnya, kemudian ini nggak ada Shopee-nya, cuma ada di website, maka saya lebih baik pilih menggunakan pembayaran COD. Karena apa? Barang itu akan dibawa oleh kurir, sehingga resikonya kan bukan di kita penuh, karena uang kita belum ada apa-apa kan. Kalau barang itu nyampe dalam kondisi nggak benar, maka saya bisa menolak COD-nya, kalau ada opsi menolak COD ya. Dan yang kedua, kemungkinan besar
saya bisa melihat barangnya dulu, baru saya bayar. Nah, itu resikonya lebih kecil untuk kita. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau untuk pembayaran pay letter dan lain sebagainya, yaitu tadi harus dilihat ada verifikasi OJK-nya atau tidak. Contoh yang pay letter yang cukup besar itu Kredivo kalau nggak salah ya. Nah, Kredivo itu menyediakan metode cicilan dan pay letter yang itu pasti aman karena itu sudah dipegang oleh OJK, sudah terdaftar di OJK. Sekian, Pak. Terima kasih Bu Lili. Jadi memang ya, jadi saya tuh sering kan scroll Instagram, terus ada yang jual-jual baju, sepatu. Itu kan sekarang kan sudah bisa ya Bu ya, kalau nggak saya Instagram itu buka shop di Instagram ya. Ya, Nah, ada Pak. itu Betul. kan saya juga mikir ini beneran atau enggak. Nanti yang datang tiba-tiba hanya gambar gitu. Karena ada kejadian seperti itu. Gitu kan. Terus ada lagi yang bagus Bu, sepatunya bagus tapi diarahkan ke websitenya dia, tapi yang belum ada gemboknya tadi. Nah, saya kan jadi ragu nih beli atau enggak. Terus transfernya juga transfer langsung ke ada rekeningnya BCA misalkan ya. Nah, itu kan jadi was-was ya kalau kita ngelihat website, padahal sepatunya bagus sekali gitu loh Bu. Syukur-syukur kalau ada yang metode COD ya Bu. Iya, Kalau betul. misalkan memang nggak ada metode COD, berarti kita tunda dulu ya Bu ya, atau gimana? Gitu. Baca komen, Pak. Itu Oh, paling valid, Pak. Kalau misalkan saking kepinginnya gitu ya, saya baca-baca reviewnya. Jadi kalau misalkan lebih banyak orang bilang, oh datangnya nggak sesuai ini, terlebih kalau ada fotonya. Kalau di Instagram, kalau dia mematikan komen, pas itu jangan, Pak. Kalau mematikan komen itu berarti dia nggak berani di review. Kalau nggak berani di review berarti ada apa yang salah dengan barangnya, gitu kan. Nah, jadi lebih baik cari yang sudah dinilai oleh orang lain. Nah, ini Pak ada pertanyaan, Pak. oh ya, terima kasih Bu Lili ya. Jadi Ya. saya lebih aware ya. Iya, Pak Miftah. Oke. Era Digi ini saya membacakan dari Muhammad Sirojudin. Era digital bisa menggerakkan sektor ekonomi yang lebih luas dan bervariasi. How to scale up digital person to digital entrepreneur. Nah, saya boleh kasih contoh teman saya, Pak. Jadi teman saya itu jualan bakwan. Nah, sebelumnya itu dia hanya memposting lewat WA. Dan kemudian dia pasang di Instagram, itu awalnya. Kemudian dari sana, semakin lama semakin terkenal karena apa? Orang-orang yang beli puas dengan barangnya, kemudian semakin banyak yang jual, kemudian dengan digital marketing yang baik, akhirnya sekarang sampai nolak-nolak pesanan. Nah, ini akhirnya nanti kalau misalkan kita kembangkan, ini lama-lama bisa jadi dari CV bisa ke UD, nanti UD bisa ke PT gitu ya. Jadi tambah lama tambah besar dan akhirnya dengan apa ya? Nggak bisa dipungkiri bisnis butuh uang gitu ya. Kalau misalkan kita sekarang skalanya masih kemampuan kita masih personal, misalkan satu hari kita cuma bisa bikin bakwannya cuma 1.000 gitu ya. Ya cari cara untuk mendapatkan pendanaan lebih, misalkan minta pertama mungkin ke saudara gitu ya atau ke orang yang kita kenal baik, mau nggak join, nanti aku yang buat, nanti penjualannya pembagian berapa dan berapa. Nah tapi hati-hati kalau ada pepatah Cina itu mengatakan bahwa uang itu bisa membuat saudara jadi lawan gitu ya. Nah kalau misalkan kita berbisnis dengan orang-orang yang kita kenal baik, maka pembagiannya di awal harus jelas. Jadi mungkin ada perjanjian di atas materai atau bahkan mungkin dengan notaris gitu ya. Kalau kita jadikan usaha, maka lebih baik minimal kita buat sebagai CV. Jadi ini usaha pribadi dengan beberapa orang sebagai investor dan kemudian pembagiannya berapa-berapa itu jelas. Nah, dengan pendanaan lebih, otomatis kita bisa membuat bakwannya lebih banyak. Misalkan tadinya 1.000, sekarang kita bisa bikin 3.000. Kalau memang kualitas yang barang yang kita jual ini baik, pasti akan besar kok dengan sendirinya. Karena apa? Kemampuan apa ya? Power of netizen kita itu sangat kuat. Kalau misalkan baik, maka penyebarannya akan sangat cepat dan ini akan berakibat bahwa orang akan aware dengan produk ini gitu. Dan akhirnya beneran teman saya tadi, akhirnya dari pertama dia hanya mulut ke mulut, sekarang sampai menolak pesanan gitu. Kemudian sampai ikut event-event khusus di mana dia akhirnya jualannya menjadi sangat banyak. Jadi tidak cuma dari orang-orang sekitarnya dia saja yang beli. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa
bisnis itu butuh uang. Jadi kalau kita mau menjadi dari digital, sorry Pak, digital person ini maksudnya Pak Muhammad, mungkin saya bisa confirm ya Pak. Digital person ini maksudnya orang yang pakai teknologi secara pribadi, bukan untuk bisnis Pak. Kalau tadi yang saya ceritakan ini orang yang dulunya bekerja bisnis pribadi, kemudian sampai akhirnya nanti dia bisa disebut pengusaha secara digital. Caranya seperti itu Pak. Jadi digital marketingnya yang harus dikuatkan, plus pendanaannya juga harus dikuatkan Pak. Nah, kalau dari digital person orang yang hanya sekedar sebagai konsumen dalam teknologi, kemudian mau menjadi digital entrepreneur, ya seperti tadi Pak, kita harus tahu kelebihan kita apa. Jadi misalkan kita gali dulu hobi kita apa, kemudian kesukaan kita apa, itu yang mungkin kita bisa coba ya open PO tipis-tipis lah Pak. Misalkan ada teman yang suka dengan brownies kita coba bagi-bagikan di sekitar kita dulu. Kalau responnya positif, kita mungkin bisa coba open PO sehari 10 gitu. Nanti kalau misalkan oke lagi, kita baru bisa berani pasang di Instagram. Kemudian nanti dari Instagram kita mungkin bisa jualan di Shopee, mulai buka lapak di Shopee dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu kira-kira Pak kalau kita mau jadi digital entrepreneur. Semoga sesuai dengan yang diharapkan. Betul Pak, mindset itu yang sangat penting dari kita Pak. Kalau ditabrak sesuatu masih berani maju atau enggak, itu yang paling penting Pak. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan? Ya Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Pak Karolus. Iya, untuk terkait di dunia digital sekarang ini memang banyak kemudahan digital. Tapi gini Bu, saya punya pengalaman itu mendapatkan chat penawaran dari nomor WhatsApp yang tidak saya kenal. Nah itu kayak mengirim kayak selamat Anda mendapatkan door prize apa, dan itu kayak mengarahkan kita ke suatu link bank-bank tertentu yang interface-nya mungkin secara tampilan dengan bank tertentu itu mirip. Nah mungkin bisa diberi saran itu gimana caranya supaya kita ini enggak istilahnya kecelik kalau itu sebenarnya itu sebuah penipuan. Terima kasih. Kalau misalkan kalau misalkan kita ngomongin WhatsApp ya Pak ya, kalau WhatsApp-nya ini berupa nomor Pak, biasanya saya langsung blok karena sudah nggak masuk akal. Kalau misalkan itu adalah dari perusahaan, dia pasti punya WhatsApp bisnis, sehingga akhirnya yang muncul itu bukan lagi angka, tapi nama. Jadi kalau misalkan dari BNI nih, resmi bahwa saya mendapatkan undian, nah, maka harusnya WhatsApp-nya sudah WhatsApp bisnis yang namanya sudah BNI. Nah, yang kedua, yang kita perlu aware adalah, itu kalau WhatsApp ya. Kalau SMS juga sama, Pak. Kalau misalkan itu resmi, maka akan ada muncul namanya, tidak lagi berupa angka pengirimnya. Kalau berupa angka, sudah pasti saya blok. Nah, jadi saya sangat memanfaatkan fitur blok di handphone saya. Kalau dapat SMS yang nggak jelas dari nomor-nomor yang saya tidak kenal, saya auto blok. Tapi kalau misalkan itu dari resmi, misalkan dari BNI atau bukan BNI lah ya, BNI pasti resmi. Misalkan muncul nama yang kadang-kadang kalau SMS dari nama itu nggak bisa diblok. Nah, yang saya lakukan adalah saya baca, saya pernah nggak berurusan dengan perusahaan ini? Kalau saya nggak pernah berurusan dengan perusahaan ini, ya sudah lupakan, blok, buang aja SMS-nya. Sama dengan WA-nya. Misalnya nih, saya dapat dari apa ya contoh, sebentar saya cari di SMS saya. Nah ini, misalkan dari Pegadaian, saya dapat SMS dari Pegadaian, free kuota 100 mega, bla bla bla. Saya nggak pernah urusan sama Pegadaian, tiba-tiba Pegadaian dapat nomor saya dari mana ini. Nah ini hati-hati ya, jangan dipercaya apapun isinya, pasti saya nggak akan baca. Kalau misalkan saya merasa bahwa, oh ya saya pernah urusan sama Pegadaian, mungkin saya akan baca. Jadi self-aware-nya harus diperhatikan sendiri. Dan kemudian kalau link, kita dapat link, hati-hati, karena kadang-kadang kita cuma sekedar buka aja, itu sudah terjadi pencurian data. Jadi tidak hanya sekedar pada saat kita buka, kita menginputkan sesuatu, baru data kita dicuri. Tidak seperti itu. Ada website-website yang nakal, ketika kita cuma buka aja, itu sudah dicatat sebagai
sudah terjadi kebocoran data di sana. Jadi bisa jadi apa yang ada di dalam handphone kita itu bisa diambil oleh aplikasinya. Ya, kadang-kadang juga hati-hati dengan kalau kita connect di WiFi umum. Nah, itu juga bisa menimbulkan kebocoran data juga. Terutama kalau misalkan ya, saya lagi di kafe, kemudian saya minta WiFi-nya kafenya, kemudian saya melakukan pembayaran. Nah, itu kalau misalkan ada hacker yang bisa membobol WiFi-nya, itu transaksi kita, data-data kita bisa diambil lewat WiFi. Jadi kalau untuk hal-hal yang penting-penting, saya rasa lebih baik menggunakan koneksi pribadi, jangan menggunakan koneksi umum. Demikian Bapak Karolus. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Si bapak-bapak semuanya yang tanya, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tanya, silahkan atau ada sharing-sharing. Jadi memang kita harus waspada berarti ya Bu Lili ya. Ketika Iya, betul, memang ada link terus atau ada penawaran-penawaran gitu ya. Berarti kan ada dari segi negatifnya juga ya Bu. Jadi semacam itu jadi lebih banyak penipuan-penipuan online, terus link-link seperti itu kan jadi lebih mudah disebarkan ya. Iya, betul Pak. Sekarang cari uang semakin susah Pak. Jadi akhirnya banyak orang yang memanfaatkan ketidaktahuan seseorang itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi kalau kita mau terlibat dalam teknologi, jangan setengah-setengah. Kita sendiri juga harus belajar kira-kira apa resiko-resiko yang akan kita hadapi. Jadi tidak sekedar mengambil sisi positifnya, tapi sisi negatifnya juga harus disiapkan, harus diketahui gitu ya. Kayak contoh misalkan saya mau pergi ke Bali gitu ya, mungkin dalam bayangan kita oh ya cuma seneng-seneng tok gitu ya, di sana nanti main di pantai dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus tahu bahwa satu, mungkin makanan di sana mahal, dua, mungkin kita akan kosong, tiga, mungkin makanannya juga di sana nggak halal. Nah, itu harus kita siapkan sebelum kita berangkat. Nah, makanya itu sama dengan kita pakai teknologi, kita harus belajar dulu kira-kira resiko apa yang kita bisa hadapi ketika saya menggunakan aplikasi tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi? Sharing teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau memang boleh di-chat ya, kalau misalkan ada problem di mic-nya. Oke ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, sepertinya bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sudah paham mengenai ini ya, karena Bu Lili menyampaikan sangat detail. Saya sudah dapat banyak ilmu Bu, dari yang waspada, terus dari yang apa tadi ya, pemanfaatan teknologi seperti belanja, terus kita bisa bekerja secara online. Mungkin Pak Ahmad Dimasturi open mic mau tanya? Lanjut kayaknya, Pak. Oh ya, oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya dapat banyak ilmu. Oke, jadi dari belanja, kerja, ya, sekolah online, yang dari yang offline mahal biayanya, terus online jadi lebih mudah, lebih murah, terus masalah kesehatan. Jadi ya kita bisa pakai salah satu smartwatch, smart skill tadi ya. Terus dari investasi pun kita juga bisa menggunakan secara digital. Begitu. Oke, itu rangkuman tambahan. Jadi semua itu ya bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Agar kebutuhan kita memang harus terpenuhi, tapi kita harus tahu resiko ketika kita menggunakan produk-produk digital gitu ya, dengan aman dan nyaman begitu.